Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di Siponge. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah Lapone. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang baru saja kita lakukan tadi adalah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan secara fix oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Beliaulah yang memimpin sholat tarawih di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian jumlah rakaatnya tidak ada ikhtilaf yang dilaksanakan pada zaman Abu Bakar. Imamnya pada zaman Umar, imamnya Ubay bin Ka'ab. Maka mereka laksanakan sebanyak 20 rakaat. Ditambah witir 3 rakaat menjadi 23 rakaat. Hanya saja berbeda orang Makkah sama orang Madinah. Orang Makkah ketika habis 4 rakaat itu dia duduk istirahat. Karena tegaknya lama, ayatnya panjang. Duduk istirahatnya itu mereka tawaf. Untuk melancarkan darah di kaki, untuk meregangkan otot, maka mereka tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak pakai sa'i, tawaf saja. Namanya tawaf sunat. Orang Madinah tidak bisa tawaf karena tak ada Ka'bah di Madinah. Maka mereka ketika istirahat itu sholat sunat yang ayatnya pendek-pendek. Itu maka orang Makkah sholat tarawihnya 20 rakaat tambah 3 sama dengan 23. Sedangkan orang Madinah karena tambah 2 rakaat pendek di total 36. Ditambah 3 rakaat menjadi 39. Oleh sebab itu perbedaannya cuma 2 saja. 23 dengan 39. Alhamdulillah kita sudah pilih salah satunya yaitu 23. Adapun ayatnya Ubay bin Ka'ab membaca 1 malam 1 juz. Itulah yang dilaksanakan di Nurul Azhar setiap 1 malam 1 juz. Tapi tadi itu kita dapat diskon sedikit. Nah, jadi tak sampai 1 juz kan? Hah? Setengah diskon, setengah harga. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan kenapa panjang betul tarawih kita malam ini? Justru inilah malam yang terpendek di Nurul Azhar. Kalau yang mau aslinya datang besok malam. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tidak kita jelaskan begini, nanti orang akan mengatakan aneh ini tarawih di Nurul Azhar. Justru inilah yang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh Khulafa Rasyidin. Pesan Nabi, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Adapun usia imam, berapa sebetulnya umur imam yang pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Riwayat dalam sahih menyebut imam zaman itu ada berumur 6 tahun. Satu riwayat menyebut 7 tahun. Kenapa? Aqra'uhum. Walaupun umurnya 6-7 tahun, karena banyak hafalan ayatnya. Imam kita tadi berapa umurnya? Hah? 12. Jadi udah 2 kali lipat. Nah, jadi kalau ada yang mempermasalahkan, kenapa anak kecil itu yang maju? Dia memang kecil, tapi hafalannya 15 juz. Nah, kenapa dia maju? Dia kan belum nikah. Dia memang belum nikah, tapi udah 15 juz. Kau entah berapa kali nikah? Juz amma itu juga lagi kata. Gitu cara melawan orang yang mempermasalahkan masalah imam udah nikah atau belum
nikah. Bisa buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili ketika membahas syarat imam menurut mazhab Syafi'i, nikah itu nomor yang ke-16. Nah, itu jadi anak-anak kita maju karena nanti mereka kelas 4 ini akan keliling masjid sekitar Nurul Azhar, mereka akan menjadi imamnya 1 juz, dan nanti kalau masyarakat sudah dijelaskan begini maka mereka akan faham insyaallah. Kira-kira kalau satu di antara anak-anak santri Nurul Azhar ini ke masjid bapak ibu, senang apa tak senang? Kalau jadi menantu? Dah, jangan dulu, hafal aja dulu. Fokus dulu apa? Itulah enaknya santri Nurul Azhar, direkom oleh Ustadz Al-Nob, ketua yayasan, direkom oleh Ustadz Tatang, ketua pembina. Ini gambarnya, nama tak pula dituliskan orang nih. Kemudian Ustadz Hanafi itu adalah mudir pimpinan pesantren Nurul Azhar. Jadi kalau kita dikenal oleh masyarakat karena prestasi, jamaah sudah kenal semua, yang tak hadir pun kenal juga, karena ini nanti akan diupload. Itu maka tadi kami di belakang tuh agak susah karena kamera upload. Jadi jamaah semua mengenal imam-imam kita ini. Kalau ditanya, kenal kau dengan, oh ya kami sholat di Nurul Azhar, dialah imam. Beda dengan nasib saya dulu waktu pertama pulang ke Pekanbaru. Masyarakat ini tak kenal. Ditelepon sama Ustadz Aprijon. Ustadz Aprijon Effendi LCMA, dosen UIN senior saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bisa adinda menggantikan abang malam ini? Di mana bang? Di Masjid Nurul Islam Perawang. Ya bisa insya Allah bang. Nah, saya pun datanglah. Kemana saya pergi? Ke kantor. Di jalannya nama-nama ikan. Hah? Jalan Toda. Nanti ada mobil jemputan. Andinda naik aja lah. Ayolah bang. Naiklah saya ke mobil jemputan tadi. Mau dibawa ke Perawang. Di absen mereka satu-satu. Siapa? Saya menggantikan Bang Aprijon. Oh tak bisa. Harus disidang dulu. Karena orang tak kenal. Tanyanya, mau kemana? Mau ke Masjid Nurul Azhar. Nurul Azhar pula. Nurul Islam di Perawang. Siapa ngundang? Menggantikan Ustaz Aprijon. Mereka telepon. Tak percaya dia diteleponnya Ustaz Aprijon. Betul ini menggantikan Ustaz Aprijon? Betul kata Ustaz Aprijon. Oh tak bisa gitu Ustaz Aprijon. Mesti masjid yang sana siap juga menerima. Cobalah telepon masjid sana. Assalamualaikum Nurul Islam Perawang. Iya, betul kalian menerima mengganti ini siap? Siap kata Nurul Islam Perawang. Ustaz Aprijon pun siap. Akhirnya dia karena kalah malu dibilangnya, nanti kalau orang ini menyampaikan aliran sesat kami tak tanggung jawab ya katanya. Jadi orang curiga sama kita karena tak kenal. Jadi alhamdulillah dengan begini mereka maju malam ini, 5 imam maju, jamaah pun mengenal, tahu yang dibacanya itu ada dalilnya, yang dilaksanakan itu mengikut sunnah dan khulafa ar-rasyidin, kita tak ada ragu sedikit pun. Jadi nasib kami dulu ketika pulang tidak semua jamaah mengenal karena tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba masuk saja ke masjid tanpa ada rekom. Ini sudah direkomkan alhamdulillah. Suatu ketika saya sholat di masjid depan An-Nur tuh masjid Gunung Merah. Gunung Merah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah menjelang tarawih dari Isya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Al-Nob Dinar LC. Nah, saya mendengar situ. Masya Allah, adik kelas sudah dipercaya oleh jamaah. Tak macam kami dulu disangka orang sesat. Jadi memang bertahap kami pulang dulu. Kelompok-kelompok ini tidak dipercaya. Lalu kemudian generasi Ustadz Al-Nob, Ustadz Hanafi, Ustadz Doni dipercaya, cuman beda ruang garapan. Kalau Ustadz Doni itu khusus anak-anak muda. Kalau Ustadz Al-Nob itu muda, cuman lama dipakai. Nah, jadi agak memang beda ruang garapan. Kenapa batuk-batuk jamaah? Nah itu.
Tapi adik-adik ini sudah mulai. Tapi kami ada merasa kegelisahan. Ustadz Doni di masjid ini, Ustadz Alnob di masjid ini, Ustadz Hanafi di masjid ini. Terpikir kapan kita di tempat kita sendiri? Karena kita ini menjadi ustadz yang terkenal tapi ustadz terbang hinggap. Lebih lama terbang daripada hinggap. Tapi ini tak bisa, kalau kita sendiri bangun masjid tak bisa. Maka terpikir, oh kalau begitu kita mesti buat yayasan. Ustaz Alnab buatlah yayasan. Kata Ustaz Alnab, siap. Dari mulai 2015 dia bilang siap itu. Saya pun mengatakan, yang penting Ustaz fokus ya, Ustaz support, siap. Sama-sama siap. Akhirnya baru jumpa kami ketika saya tak bisa ceramah, beliau pun juga tak bisa karena tak ada orang. Gara-gara COVID. Maret 2020, COVID, tak bisa terbang. Lalu kemudian kami pun berjumpa Idul Fitri tanggal 6 bulan 6 2020. Disitulah berkumpul 3 komunitas. Yang pertama, alumni Al-Azhar. Yang kedua, alumni IAIN Susko Angkatan 96. Yang ketiga, jamaah inti yang dulu menyertai Ustaz Abdul Somad dari awal-awal, as-sabiqunal awwalun. Yang keempat adalah tim UAS, dan alhamdulillah semuanya hadir pada malam hari ini. Yang dari Al-Azhar, Ustadz Doni, Ustadz Hanafi, Ustadz Noki, Ustadz memang kalau capek ini payah juga ngingat-ngingat nama dan seterusnya. Lalu kemudian yang dari IAIN, Ustadz Repol. Ustadz Repol ini luar biasa. Dia tidak hanya sekedar membuat kita terpukau, nasi itu pun ikut berubah jadi warna kuning kalau dia ada. Itu saja. Ustadz Repol. Kemudian Ustadz Tatang. Ustadz Tatang ini angkatan 96. Ustadz Jamal, itu kawan saya sama-sama kuliah dulu di IAIN. Akhirnya kami bersama. Lalu kemudian yang pasukan jamaah yang awal-awal waktu saya pulang dulu, jamaah inti. Haji Dasmir, kemudian Haji Endar, kemudian Pak Mahmud. Ini pasukan-pasukan yang saya jumpai kalau dalam suasana kritis dan sulit saja. Misalnya tiba-tiba saya walimah bulan Ramadan, tiba-tiba saya bilang saya mesti pulang Idul Fitri ke Rimbo Panjang, rumah mesti siap, saung mesti siap, nanti saya mau pulang Idul Fitri. Kata Pak Mahmud, mana bisa, tukang tak ada, tukang balik kampung. Pokoknya mesti siap, carikan, kerahkan semua jin-jin iprit. Nah itu, jadi mereka ini memang yang sulit-sulit. Lalu kemudian tim UAS yang mengurus jadwal, ada Ustadz Endri dari Batam. Malam ini semuanya berkumpul, alhamdulillah. Lalu kemudian dakwah ini pun tak bisa hanya 4 unsur ini saja. Maka datang sahabat-sahabat dari Bagan Benio, dari Duri. Ternyata Pak Wali dari Batu Tilam, di tengah kesibukan beliau hadir juga pada malam hari ini. Tapi semua pertemuan ini tak tuntas kalau tak buka puasa. Maka disupport oleh komunitas Ummu Aisyah, komunitas hamba Allah, semua yang bisa menyeimbangkan ini hanya Ustadz Alnob. Dia ini pawangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adapun yang tak sempat tersebutkan, mohon maaf, mudah-mudahan. Tapi ada yang satu, tanah kita ini adalah wakaf, tidak dibeli. Dan orang yang berwakaf tak dapat hadir karena keluarganya dalam keadaan sakit. Kita doakan bersama di akhir majelis nanti, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan. Saya diminta oleh Kementerian Agama, ada pegawai Kemenak, Ustadz tolong buatkan ceramah tentang wakaf. 5 tahun yang lalu dia minta, sampai sekarang belum saya buatkan. Karena mudah mendefinisikan apa itu wakaf. Wakaf menurut bahasa, wakaf menurut istilah, rukun wakaf ada 4, orang yang berwakaf, yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab, ada qabul. Saya takut nanti pas ditanya orang, Ustadz hebat betul menjelaskan wakaf. Yang wakaf itu mana Ustadz?
Wakaf, sebenar wakaf itu mana? Tapi sekarang saya pede cerita tentang wakaf. Mana wakaf itu Ustadz? Tak perlu kujelaskan. Kau lewat dari Pekanbaru arah ke Medan, nampak simpang bingung, belok kiri. Sebelum YTWU, sebelum TPU, singgah ke YTWU. Kalau sudah kau ke TPU, tak usah datang lagi ke YTWU. Karena kami tak menerima mayat. Kami hanya menerima orang hidup. Jadi alhamdulillah, ada hamba Allah, ini adalah gaji pertamanya bekerja. Gaji pertama dibelikannya tanah ini, dan ternyata tanah inilah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Karena tanah ini la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu, wala la yuba'u wala yurasu wala yuhabu, tak bisa dijual belikan, tak bisa dihibahkan ke orang lain, tak bisa diwariskan ke anak cucu. Ada orang mau wakaf, bini tak setuju. Ada orang mau wakaf, anak tak mau. Tapi beliau alhamdulillah semuanya. Bahkan dibalik beliau tak datang malam ini pun ada hikmahnya untuk menjaga hatinya supaya tak ria. Masya Allah, tabarakallah. Rencana Allah begitu indah. Jadi kemudian kami memang dapat pengalaman yang luar biasa dengan ustadz-ustadz selama mengelola wakaf ini. Lalu kemudian selama mengelola ini, apalah yang didapatkan? Ada kepuasan batin yang luar biasa. Menengok anak-anak yang dipondokkan sejak September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan. Bisa dia jadi imam, bisa dia jadi Bilal, mendoakan kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita saja pun ikut senang, apalagi emak ayah mereka. Nanti tahun ajaran baru datang pula lagi 25 anak. Dan insya Allah kalau siap asrama, siap kelas, maka tanah ini bisa menampung 300 orang. Dan tempat inilah tempat pengajian nanti setiap Ustadz Abdul Somad mengisi pengajian di Pekanbaru setiap hari Jumat. Kita harapkan setiap bulan, dan itu adalah di sini. Diawali dari khutbah Jumat, kajian sore Jumat, kajian malam Sabtu, kajian Sabtu subuh, kajian duha, 5 kajian. Lebih daripada itu tak diambil lagi, diserahkan kepada para asatiz, guru-guru kita sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia diurut dari awal, kepuasan batin ini datang ke dalam hati kami, kita semua, karena dari awal orang tak percaya menjadi percaya, yang sudah percaya di setiap masjid ingin punya tempat sendiri, yang sudah dapat tempat sendiri pula berdatangan lagi, ada wakaf sekian lagi 2 hektar, ada pula lagi sekian hektar. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun beberapa diantaranya PHP, tak apa-apa. Nah, karena ada juga yang asli. Memang biasa begitu. Di antara begitu banyaknya rambut yang hitam, ada juga hijau. Di antara begitu banyaknya padi, ada juga rumput. Itu memang biasa. Begitu banyaknya yang asli, ada juga yang hoax. Itu memang biasa. Itu memang pengalaman serba-serbi. Dengan begitu kita mudah menjadi tahu. Alhamdulillah, setelah pengalaman-pengalaman ini, kami menjadi tajam sensor kami. Sehingga kalau ada orang mau wakaf, insya Allah 5 menit dia bercakap, tahu kami bahwa ini asli apa palsu. Nah itu. Nah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan dapat tanah wakaf, mengelola wakaf jamaah, ada yang memiliki, sudah tanda tangan semuanya, fakta integritas, 35 orang pengurus yayasan, kami tidak ada kepemilikan sejengkal pun di sini. Dan kalau kami mati, anak cucu kami tak bisa berkuasa, diserahkan kepada para santri-santri, karena ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya ustadz-ustadz ini sehat. Terutama Ustadz Al-Nob, Ustadz Hanafi dengan Ustadz inilah yang ada gambar yang besar-besar nih. Karena mereka ini di gambarnya aja nampaknya sehat. Mereka ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi kalau ibu doakan, mereka semangat terus. Dan mereka setiap sore Jumat rapat, semangat terus. Kata Ustadz Allah,
kita akan sekolahkan anak-anak ini S1, akan dikirim ke Mesir, akan dikirim ke sini, akan ditempatkan di sini. Sekarang berpikir bagaimana membuatkan di setiap daerah tuh nanti kalau tamat mereka bisa mengajar di sana. Alhamdulillah di suku Talang Mama sudah mulai dibuatkan sekolah. Lalu kemudian nanti bagaimana kita berpikir bisa menggaji mereka. Bekerja sama dengan lembaga amil zakat Dewan Dakwah, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional, lalu bekerja sama dengan Dompet Duafa supaya mereka tamat kuliah minimal S1, supaya kalau ada pengangkatan honorer jadi Honda honor daerah atau CPNS atau guru kontrak ada ijazahnya. Seandainya ada mereka nanti berprestasi, ikut pula dia menjadi anggota legislatif, PD dia karena punya ijazah, hafal Quran, bisa baca kitab kuning, bahasa Inggris, punya ijazah, menghadapi orang banyak, maka ini semua sudah dipersiapkan. Di samping itu mereka punya keterampilan beternak, bercocok tanam, kemudian menjahit, semua keterampilan. Kita tak tahu entah di mana bakat mereka di masa akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampaknya yang menyaksikan tausiah ini secara langsung hanya beberapa ratus orang saja, tapi tausiah ini berlaku untuk seluruh jamaah dari Sabang sampai Papua. Bahkan saudara-saudara yang bekerja di Hong Kong, di Taiwan, di Qatar, di Saudi Arabia, di Amerika, di Australia yang mengirimkan transfer selama ini ke Nurul Azhar. Kalau kalian datang ke Pulau Sumatera, singgah ke Pekanbaru, datang ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, tengok, oh ini dia pendopo, ini pintu gerbangnya. Pertama kali masuk yang dilihat adalah pendopo dan langsung terkesan dengan lampunya. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Lalu setelah itu memandang ke sana, lalu menengok, itu kenapa ada perumahan di ujung? Bukan perumahan, itu rumah guru yang dipakai sekarang sebagai asrama anak-anak. Ini yang di sebelah kanan ini apa? Ini adalah asrama yang bisa menampung 150 anak. Masih ada tanah kosong di sampingnya, bisa dibangun sebesar itu lagi, 150 lagi. Jadi 300 anak bisa berada di sini. Masjidnya di mana? Masjidnya di depan. Kenapa anak-anak tarawih di sini? Kenapa tak di masjid? Karena mereka punya program khusus, 1 malam 1 juz. Masyarakat belum terbiasa. Kalau dibawa anak-anak ini ke sana 1 juz, maka besok pagi unjuk rasa, ganti imam, ganti imam, ganti imam. Karena masyarakat kita belum terbiasa. Nah, jadi semua ada alasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesantren Nurul Azhar ingin kita jadikan sebagai contoh model. Mana selama ini ustadz yang berceramah tentang wakaf, wakaf, wakaf? Mana wakaf itu? Ini adalah wakaf itu. Mana selama ini ustadz ceramah katanya anak-anak bisa menghafal Quran dalam sekian bulan? Inilah anak-anaknya. Mana anak-anak katanya bisa jadi imam? Dia sudah bisa jadi imam. Kami kau belum bisa merasakannya karena kau tak datang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program ini semuanya dapat, mengajinya dapat, program kemanusiaan sosialnya dapat, program ilmunya dapat, akidahnya dapat, sehingga rasa-rasanya masalah sudah selesai. Tapi memang dunia ini tempat masalah. Kemarin ketika pengajian ada orang mengirim kertas, hanya boleh dibaca oleh Ustadz Abdul Somad. Pas dibuka amplopnya, Ustadz, ayah sama ibu saya percaya dengan orang yang mengaku jadi Imam Mahdi. Lalu kemudian duit jamaah diambilnya, minta belikan mobil dibelikan, dan saya disuruh nikah sama dia padahal umur saya masih belasan tahun. Kata emak ayah saya, kau nikah sama dia supaya berkah. Masih ada orang di Pekanbaru percaya dengan Imam Mahdi gadungan. Itu jangan-jangan Imam Mahdi lari. Begitu banyaknya ustadz, profesor, doktor, LC, MA, pengajian di masjid, masih ada. Jadi salah satu sebab orang percaya dengan aliran sesat adalah sebabnya tidak ke masjid. Karena kalau dia ke masjid, pasti dia punya ustadz. Kalau dia punya ustadz, datang sesuatu, kajian tertutup, kajian eksklusif, hanya di rumah, tak
tak boleh ditengok orang banyak, dia muncul curiga, mudah menandai aliran sesat. UUD, UUW. UUD ujung-ujungnya duit, UUW ujung-ujungnya wanita. Itu pasti sudah dimanapun dia. Kalau ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Tapi Nurul Azhar ini pun ujung-ujungnya duit juga Pak Ustadz. Duitnya jelas. Tak ada seperak pun untuk ustadz-ustadz ini. Ustadz Hanafi, Ustadz Tatang datang kemari, berapa kilometer dari pusat kota Pekanbaru kemari, pakai kendaraan sendiri, pakai minyak sendiri, tidak ditanggung oleh YTWU. Kita doakan mudah-mudahan istri mereka tak marah. Karena kalau sampai bininya marah, mengamuk, terbengkalai pondok ini Bapak Ibu. Siapa yang sanggup menggantikan saya? Terus terang tak sanggup. Itu penting. Mudah-mudahan istri mereka menonton. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aliran-aliran sesat ini, maka cara menanggulanginya adalah bagaimana supaya hati jamaah ini ditarik kepada ustadz yang benar, ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia dari bacaan Al-Qur'annya. Aku tertariknya sama ustadz ini apa? Dari bacaan Qur'annya. Aku tertariknya apa? Dari kajian fikihnya. Makanya nanti fokus pertama ngapal dulu. Setelah mereka hafal Quran, barulah mereka baca kitab. Dipanggilkan gurunya langsung pakai metode Al-Miftah namanya. Paling cepat 8 bulan, lama 10 bulan. Didatangkan gurunya kemari, dikursuskan dia nahwu sharaf, balaghah. Setelah itu mereka pun bisa baca kitab. Dari mulai kitab yang kecil, Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik lagi Kifayatul Akhyar, naik lagi barulah dia membaca I'anatul Talibin, naik lagi kitab Mahalli, naik lagi Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Insyaallah mazhab Syafi'i sudah di kepalanya, sehingga nanti kalau ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu sebagai perbandingan mazhab. Sehingga kalau dia mengajar, dia tidak membingungkan umat. Dia menjadi solusi menyelesaikan masalah umat. Kita berharap ketika alumni anak-anak Nurul Azhar datang nanti sekeliling kota Pekanbaru, dari mulai Riau, ujung Indragiri Hilir Tembilahan, sampai ujung Rokan Hilir, Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, sampai ke Bagan Siapi-api, mereka insya Allah menyelesaikan masalah umat. Amin. Alhamdulillah Ustadz, kami kemarin hampir bacok-bacokan di kampung nih gara-gara kaki celana. Hampir kami tinju-tinjuan Pak Ustadz gara-gara tarawih. Tapi sejak datang alumni Nurul Azhar, kami paham karena mereka jelaskan dengan dalil-dalilnya. Mudah-mudahan begitu anak-anakku sekalian. Amin. Kita tak mau kami di kampung ini aman aja Pak Ustadz. Tapi sejak anak-anak ini datang, itulah berkelahi kami Pak Ustadz. Kalian amannya waktu itu apa? Sebelum mereka datang, kami di sini sama-sama laga ayam, sama-sama main gaple, sama-sama main judi. Sejak datang mereka diajaknya ke masjid, itulah kami mengamuk Pak Ustadz. Bagus, lanjutkan. Kalau orang bersatu dalam perbuatan maksiat, mesti ada yang berani. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Fala yustajabu lakum, kamu berdoa kepada Allah tapi doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak di sini berpegang kepada syariat Islam. Fikihnya mazhab Syafi'i, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Biasanya nyasar-nyasar, sesat-sesat melalui 3 pintu ini. Nyasar dalam bidang akidah melalui pintu akidah. Maka dipegang dia, dikawal dia dengan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dari mulai kitab yang kecil Aqidatul Awam,
baca syarahnya Jala'ul Afham, naik ke atas macam-macam, diantaranya Al-Husunul Hamidiyah, yang paling tinggi Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Masak akidah itu di kepala dia, sehingga nanti datang aliran sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, aliran yang baru-baru modern sekarang disebarkan melalui medsos. Datang pula aliran yang lama-lama bangkit lagi, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabaliyah, fitnah khalqil Quran. Maka mereka sudah punya saringannya.